what's up? Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang countable noun and uncountable noun. So, apa sih Miss Adinda countable noun? Oke, countable noun adalah digunakan untuk sesuatu yang dapat dihitung dengan angka. Jadi, semisal nih, contohnya dalam bahasa Indonesia adalah buku, book. Ketika jamak, maka kita tambahkan s, book. Oke, perbedaan antara countable noun and uncountable noun adalah ketika countable noun benda-bendanya bisa dihitung dengan angka. Sedangkan uncountable noun dia tidak bisa dihitung dengan angka atau secara satuan. Semisal, ada orang nih membeli 3 belimbing. Nah, kemudian 2 belimbingnya diberikan kepada adiknya. Maka sisa berapa belimbing tersebut? 1. Bisa dihitung secara satuan. Semisal, ibu membeli kursi 100 kursi untuk acara hajatan. Nah, 100 kursi kita bisa hitung dengan satuan. Maka kursi tersebut masuk ke dalam kategori countable noun, benda-benda yang bisa dihitung. Nah, dalam bahasa Inggris contohnya adalah dog, chair, shop, kemudian field, jacket, pencil, ruler, everything. Ketika bisa dihitung satuannya, maka masuk dengan countable noun. Nah, dalam countable noun ada perbedaan. Ketika dia tunggal, maka dia tidak perlu tambahan s. Namun, ketika dia jamak, maka kata tersebut perlu tambahan s. For example, chair. Awal katanya adalah chair, 1 kursi. Namun, ketika kalimat tersebut menunjukkan lebih dari 1 kursi, maka chair harus ditambahkan dengan s. Maka jadinya adalah chairs. Oke? Jadi ada perbedaan ketika tunggal dan juga jamak. Kalau tunggal tidak perlu tambahan s, sedangkan kalau jamak perlu tambahan s. Contoh kalimat dalam bahasa Inggris yang panjang. She has 1 chair. Dia perempuan memiliki 1 kursi. Nah, ketika 1 kursi, maka bentuknya adalah tunggal, tidak perlu tambahan s. Maka jadinya adalah she has 1 chair. Sedangkan ketika kalimatnya menunjukkan bahwasanya kursinya itu lebih dari 1, maka kata chairs-nya teman-teman tambahkan s karena itu jamak. So the answer, she has 3 chairs. Contoh yang kedua, you bring an apple. Kamu membawa sebuah apel. Apelnya hanya disebutkan 1, maka tidak perlu tambahan s. Sedangkan di kalimat yang kedua, you bring 4 apples. Dia menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut memiliki 4 apel. Maka kata apple harus ditambahkan dengan huruf s. So, guys, the conclusion, kalau countable noun dia punya 2 bentuk ya, yaitu tunggal and jamak. Kalau tunggal tanpa tambahan s, sedangkan jamak perlu tambahan s. Wah, thank you.